Konsep yang keempat yaitu pola. Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Ibu contohkan adanya pola pemukiman. Yang pertama, pola pemukiman memanjang sungai. Jadi di daerah sini sungai, ini yang tengah sungai, kemudian rumahnya biasanya di tepi sungai ini, memanjang sungai. Biasanya di wilayah Kalimantan karena sungai sebagai sarana transportasi. Kemudian yang kedua ada radial atau menyebar. Radial ini biasanya di daerah pegunungan karena topografinya atau wilayahnya itu terjal atau tidak rata, jadi rumahnya itu menyebar. Kemudian yang ketiga ada memanjang garis pantai, jadi di wilayah pesisir pantai. Konsep berikutnya yaitu morfologi, adalah konsep yang menjelaskan mengenai struktur luar dari permukaan bumi atau dari batuan yang menyusun bentuk morfologi permukaan bumi, seperti pantai, daratan rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan sebagainya. Kata kunci dari morfologi yaitu bentuk permukaan bumi. Untuk wilayah Indonesia sendiri adalah wilayah pertemuan dua pegunungan atau daerah cincin api. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari video tentang cincin api. Indonesia pertemuan sirkum pegunungan Mediterania. Mediterania ini dari wilayah Asia, kemudian masuk ke Indonesia melalui Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai Maluku. Kemudian dari sirkum Pasifik masuk ke Indonesia dari wilayah Sulawesi, Maluku Utara, kemudian ke wilayah Papua. Pengaruh dari kedua sirkum pegunungan itu mengakibatkan Indonesia memiliki morfologi yang beragam. Salah satunya banyak sekali pegunungan. Nah, ini di Jawa Timur sendiri pegunungannya sangat banyak, mengakibatkan di wilayah Indonesia tanahnya menjadi subur. Konsep yang keenam yaitu aglomerasi adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit karena saling menguntungkan. Jadi kata kunci dari aglomerasi yaitu mengelompok. Contohnya seperti kegiatan industri di Indonesia terpusat di kawasan Jabodetabek karena di Jakarta sendiri merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, sehingga wilayah-wilayah di luar Jakarta itu terbentuklah pusat-pusat atau kegiatan industri. Untuk konsep yang ketujuh yaitu nilai kegunaan, adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah. Jadi nilai guna wilayah bagi satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda. Aku contohkan untuk wilayah Dieng. Wilayah Dieng bagi masyarakat sekitar digunakan untuk mencari kerjaan atau membuka lapangan kerja, contohnya berjualan. Sedangkan untuk masyarakat luar Dieng itu digunakan untuk sarana wisata. Kedelapan yaitu diferensiasi area. Adalah konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara wilayah satu dengan yang lain karena mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi kata kuncinya karakteristik khas masing-masing.
Contohnya di wilayah Eropa mengalami musim dingin atau salju karena daerah Eropa itu lintang tinggi dan mempunyai 4 musim, yaitu dingin, semi, panas, dan gugur. Kemudian Indonesia karena mempunyai iklim tropis tidak mengalami musim dingin karena hanya 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan, dan Indonesia mempunyai hutan hujan tropis. Konsep selanjutnya yaitu interaksi interdependensi adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Karena karakteristik wilayah berbeda, maka daerah A tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan daerah B atau daerah lain. Begitu juga dengan daerah B. Ibu contohkan seperti desa dan kota. Desa memasok sayuran dan buruh ke kota, sedangkan kota memasok barang elektronik dan tenaga ahli ke wilayah desa. Tenaga ahli contohnya ketika akan membangun suatu jalan, nah itu tenaga ahlinya atau pemborongnya biasanya berasal dari wilayah kota. Konsep yang ke-10 yaitu keterkaitan ruang. Konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antar wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contohnya, kabut asap yang melanda Singapura adalah hasil dari pembakaran lahan di Riau, Palembang, dan sekitarnya yang terbawa oleh angin. Kemudian, untuk kabut asap sendiri tidak bisa diatasi oleh Singapura karena sumbernya berasal dari Riau. Jadi ketika Singapura mau mengatasi kabut asap tersebut, maka Singapura bisa membantu Indonesia, terutama Riau, untuk mengatasi kabut asap. Contoh keterkaitan keruangan selanjutnya yaitu ketika musim liburan atau akhir tahun atau sedang ada festival di wilayah Dieng, maka akan terjadi penumpukan kendaraan dari arah Wonosobo ke Dieng. Nah, ini contohnya ketika akan adanya Dieng Culture Festival, karena masyarakat ingin mengikuti Dieng Culture Festival. Hal ini akhirnya mengakibatkan yang pertama akan dampak negatif, adanya kemacetan, tapi adanya dampak positifnya, masyarakat di Wonosobo bisa berjualan aneka macam oleh-oleh khas Wonosobo.